حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini sesi yang ke-13 dari pembahasan At-Tafsir wa Tadhkirah fi Ulumil Hadith Alfiyah Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di dalam kelanjutan pembahasan mantuqbal atau ma'rifatu mantuqbal riwayatuhu wa mantarat. Kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, mungkin ini yang ke-9 atau yang ke-10, yaitu tentang taubat orang yang berdusta. Di bait syair yang ke-299. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walil Humaydi wal imami Ahmad bi anna man likadhibin ta'ammada ay fil hadithi lam na'ud naqbaluhu wa yatub was-sayrafi mithluhu wa atlaqa al-kadhiba wa zada anna man du'ifa naqlan lam yuqawwa ba'da an wa laysa kasyahidi was-sam'ani abul mudhaffar yara fil jani bikadhibin fi khabarin isqata ma lahu min al-hadithi qad taqaddama. Baik, ini terkait dengan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apakah kalau dia bertobat haditsnya diterima? Kata beliau, walil Humaydi wal imami Ahmad. Menurut Al-Humaydi Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, wal imami Ahmad, dan Imam Ahmad. Jadi ini dua ya, disandarkan kepada dua dari ahlul ilm. Mereka berkata, bi anna man likadhibin ta'ammada ay fil hadith lam na'ud naqbaluhu wa iyatub. Jadi siapa yang sengaja berdusta di dalam hadits, kita tidak menerimanya lagi, tidak akan kembali menerimanya walaupun dia bertobat. Iya. Jadi bagi mereka, siapa yang ta'ammad kadiban fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu la tuqbal riwayatuhu abadan. Kalau dia bertobat, hasunat taubatuhu, enggak ada masalah itu pada dirinya, tapi riwayatnya tidak diterima lagi. Jelas ya? Nah, ini terkait pada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain hadits kira-kira bagaimana? Ya, zahirnya karena pada hadits saya, zahirnya kalau ucapan pendapat yang pertama ini, kalau dia dusta pada pembicaraan kepada manusia, bukan pada hadits atau selainnya dari asbabul fisq, maka ini diterima riwayat taubatnya. Iya, diterima riwayatnya. Zahirnya begitu ya di pendapat yang pertama ini. Tapi ada yang kedua, yaitu as-Sayrafi. Was-Sayrafi mithluhu wa atlaqal kadhiba. Ya, dan Sayrafi semisal dengannya, sama seperti itu, cuman dia menganggap pada seluruh jenis dusta, apakah dusta dalam hadits maupun dusta pada pembicaraan manusia atau dusta pada pembicaraan manusia. Iya. Baik. Nah, ucapan As-Sayrafi, maksudnya As-Sayrafi, Abu Bakar As-Sayrafi Asy-Syafi'i
di syarah beliau terhadap Ar-Risalah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Salah. Kata beliau, kullu man asqatna khabarahu min ahli an-naqli bikadhibin wajadnahu alayhi lam na'ud liqubulihi bitaubatin tadhhar wa man dha'afna naqlahu lam naj'alhu qawiyan ba'da dhalik. Ya. Man dha'afna naqlahu lam naj'alhu qawiyan ba'da dhalik. Wa dzakara anna dhalika mimma iftaraqat bihi riwayat wasyahadah. Baik, jadi beliau ada tambahan di sini, bukan pada al-kadhib saja. Jadi orang yang sudah pernah dilemahkan, ya, maka itu tidak dikuatkan lagi. Tidak dikuatkan lagi. Baik. Dan beliau katakan bahwa ini adalah hal yang membedakan antara riwayat dan syahadah. Itulah bahasa di sini, wa zada anna man du'ifa naqlan lam yuqawwa ba'da an walaysa kasyahidi. Tidak seperti syahadah. Ini pendapat siapa? As-Sayrafi rahimahullahu ta'ala. Zahirnya seperti itu ucapannya. Tapi Al-Iraqi berkata, ya, kalau dilihat teksnya ya, kelihatannya dia mutlak. Semuanya kena. Ya, seperti itu kalau dilihat teksnya, dan itu yang dipahami oleh Ibnu Salah. Tapi kata Al-Iraqi, ya, al-zahir, kata beliau, zahirnya wallahu alam, bahwa yang dimaksud adalah kadhib fi hadithin Nabi, bukan mutlak. Dalilnya karena dia berkata, kullu man asqatna khabarahu min ahli naql, dari bahasa min ahli an-naql, maksudnya ahli hadith. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi zahirnya seperti itu untuk As-Sayrafi ini. Itu menurut siapa? Menurut Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, berikutnya dikatakan di sini, was-Sam'ani Abul Mudhaffar yara fil jani bikadhibin fi khabarin isqata ma lahu min al-hadith qad taqaddama. Kalau Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa anna man kadzaba fi khabarin wahid wajaba isqatu ma taqaddama min hadithihi. Jadi kalau dia berdusta pada satu hadits saja, maka seluruh hadits dia yang pernah ada itu sudah digugurkan. Iya. Ini digugurkan. Baik. Ini pendapat siapa? As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini dari sisi makna sama dengan makna yang disebutkan oleh As-Sayrafi. Kalau As-Sayrafi mengatakan tidak diterima tobatnya selama-lamanya, ya. Jadi dari sisi makna sama ya untuk hal tersebut. Baik. Jadi kalau taubat di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepakat ya, bahwa riwayatnya tidak diterima lagi. Tapi kalau taubat dari hadits pembicaranya kepada manusia, apakah masih bisa dia meriwayatkan? Ini ada yang membolehkan dan ada yang melarang di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Nah, ini masalah dari sisi nadhariyan ya, di pembahasan mustalah bagi ahli naqd, orang yang melihat kondisi dia menghukumi, ini mungkin masalah berpengaruh. Tapi kalau untuk kita di dalam praktek, ya, rawi-rawi itu ketika disebut biografinya tentang rawi yang pernah berdusta, itu tidak seperti itu bahasanya. Dia berdusta, bertobat dan seterusnya. Itu ada komentar-komentar para ulama tentang hal tersebut. Ya, maka dilihat saja apa komentar para ulama tentang hal tersebut. Nanti di pembahasan itu sendiri dilihat qarina dan masail yang mungkin mengitari pembahasan, kemudian dihukumi sesuai dengan yang mencocoki keadaan. Iya. Jadi pembahasan ilmu mustalah itu kadang di dalam teori
Ya seperti itu ya diterangkan secara umum, tapi di sudut praktek karena mereka jelaskan dari buku-buku al-mutaqaddimin juga, yang dimana seperti Al-Khatib Al-Baghdadi saya yang sudah mulai belakangan, Al-Khatib saya itu masih menilai riwayat-riwayat langsung, menghukumi fulan thiqah, kadzab dan seterusnya. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau di masa kita sekarang ini itu agak sulit ya, kebanyakannya kita bertumpu di atas buku-buku yang sudah ada di tengah para ulama. Baik, ala kulli hal ini pembahasannya untuk hal ini. Kemudian setelah itu beliau berpindah di sini menjelaskan tentang masalah man haddatha wa nasi, tentang orang yang bercerita tapi dia lupa. Dia lupa akan hadits yang dia sampaikan. Iya. Ini ditulis oleh para ulama di sini terkait dengan masalah man haddatha wa nasi. Diletakkan di sini pembahasannya karena dia ada bentuk urusannya dusta ya. Iya. Mungkin dianggap berdusta, cabang dari fara. Walaupun ada rincian di pembahasan ini bi'ainihi, tapi ada kaitannya dengan pembahasan tobat orang yang berdusta. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Wa man rawa an thiqatin fakadzdzabah faqad ta'arada walakin kadzibah la tuthbitan biqauli syaikhihi faqad kadzdzabahu al-akharu wardut ma jahad wa yaruddahu bila adkuru aw ma yaqtadi nisyanahu faqad ra'aw al-hukma lidh-dhakir inda al-mu'dhami wa hukiya al-isqatu an ba'dihim ka qissati asy-syahidi wal yamin id nasiyahu suhailun alladhi uhid anhu fakana ba'du an rabi'ah an nafsihi yarwihi la yudhi'ah." Iya. Baik. والشافعي نهى ابن الحكم يروي عن الحي لخوف التهم. Ya, seorang rawi thiqah, dia meriwayatkan dari thiqah yang lain. Lalu orang yang diriwayatkan darinya, si guru itu yang diriwayatkan darinya, dia mendustakan hal itu secara sharih. Dia berkata, "Kadzaba alayya," misalnya, orang ini dusta terhadapku. Orang ini dusta terhadapku. Atau dia katakan marwaituhu qad, saya tidak pernah meriwayatkannya. Saya tidak pernah meriwayatkannya. Ini kan didustakan secara sharih. Ya. Maka ini ucapan mereka ta'arud di sini. Ta'arud. Ya mungkin bahasa lebih cocoknya disebut tanaqud ya. Karena ta'arud itu mengesankan seimbang. Kalau ini kan dia menggugurkan yang lain. Lakin kadhibah la tuthbitan biqauli syaikhihi faqad kadzabahu al-akharu wardut ma jahad. Ya. Baik. Maka apa yang dia ingkari, ya, apa yang dia ingkari itu ditolak. Jelas ya? Karena kalau syekhnya menolak, dia asal dikatakan dia yang meriwayatkan, orangnya mengingkari. Iya. Orangnya mengingkari, kan begitu. Maka riwayat ditolak. Tapi si murid ini, apakah dia dianggap kadzab dengan hal tersebut? Ya, belum tentu. Makanya jangan ditetapkan dia sebagai orang yang dia berdusta di situ hanya lantaran ucapan syekhnya. Tapi riwayat dia silahkan ditolak. Iya. Jelas ya? Riwayat dia silahkan ditolak. Jadi sekarang ada A dan B. Iya. Ahmad meriwayatkan dari Muhammad.
Ahmad si murid meriwayatkan dari gurunya Muhammad. Muhammad berkata si guru, ya saya tidak pernah meriwayatkan itu. Atau dikatakan Ahmad kadzaba alayya. Jadi si guru yang merupakan asal riwayat mengingkari. Riwayatnya sendiri itu ditolak karena yang asal mengingkari. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini nggak tahu yang mana yang dusta. Mungkin gurunya benar, muridnya tidak pernah meriwayatkan dari, tidak pernah memberi kepada murid, dan mungkin muridnya benar, dia meriwayatkan dari guru, cuman guru belakangan dia mengingkari. Jelas ya? Maka di sini tidak ada di antara keduanya lebih aula di dalam hal tersebut. Jadi kalau bahasa yang disebutkan oleh Ibnu Salah, ya, kata beliau, walakin la yathbutu kadhibul fara' bitakdhifil asli lahu fi ghairi hadha alladhi nafahu bihayth yakunu dhalika jarhan lil fara' li'annahu aidan mukadzibun li syaikhi fi nafihi lidhalik. Jadi dia juga menafikan, mendustakan syekhnya. Jadi walaysa qubulul jarhi kullin minhuma bi aula minal akhar fatasaqata. Jadi dianggap gugur ucapan mereka karena hal tersebut. Baik. Iya. Jadi lakin kadhibah la tuthbitan. Kadhibah, kedustaan si murid jangan kamu tetapkan. La tuthbitan, jangan kamu tetapkan. Itu maf'ul muqaddam ya. Biqauli syaikhihi, dengan dalil ucapan syekhnya. Faqad kadzdzabahul akhar, sebab si murid juga telah mendustakannya, maksudnya sama seperti itu. Tapi yang disepakati wardut majahat, apa yang diingkari guru ditolak. Iya. Ini kalau dia menolak secara sharih, secara tegas, dia menolak seperti itu. Jelas ya? Secara tegas dia menolak. Iya. Tapi kalau misalnya penolakannya bentuknya lain, ya, seperti wa iyaruddahu bila adhkuru au ma yaqtadi nisyanahu faqad ra'au al-hukma lidh-dhakir indal mu'dhami wa hukiya al-isqatu an ba'dihim. Kalau dia si guru menolak tapi bahasanya la adhkuru, saya tidak ingat. Kalau pertama kan tegas, itu dusta atas saya tidak pernah meriwayatkan. Tapi kalau ini saya tidak ingat. Au ma yaqtadi nisyanahu, atau hal yang menunjukkan dia lupa, dia menjawab dengan hal yang menunjukkan dia lupa. Faqad ra'au, maka para ulama memandang al-hukm lidh-dhakir, hukum bagi si murid yang mengingat, indal ma'dham, menurut kebanyakan, menurut mayoritas ulama. Iya. Dikatakan jumhur ahlul hadits dan fuqaha. Baik. Wa hukiyal isqat, ada pendapat lain, ya, dihikayatkan dari sebagian orang-orang Hanafiyah bahwa riwayat itu digugurkan. Riwayat itu digugurkan. Baik, jadi di sini ada dua bentuk ya yang dibahas di sini. Yang pertama, si murid mengaku meriwayatkan dari guru, tapi guru mengingkarinya dengan tegas. Ini riwayat ditolak ya. Riwayat ditolak. Yang kedua, si murid meriwayatkan dari guru. Si guru berkata, saya tidak ingat. Atau jawaban semisal dengannya. Dia berkata, saya tidak ingat. La arifuh, saya tidak kenal. Ya. Lam yatabayyan li, tidak tampak bagi saya. La astadhiruhu. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Bahasa yang menunjukkan bahwa dia tidak mengingatnya. Ya. Kalau di kondisi yang kedua ini, pendapat mayoritas ulama ahli hadits dan ahli fikih, dan ini yang disahihkan oleh Ibnu Salah, bahwa hukum untuk si murid yang mengingat. Iya, hukum untuk dia. Ada pendapat yang kedua digugurkan ini dari sebagian orang-orang Hanafiyah. Diberi contoh, kakissati syahidi wal yamini id nasiyahu suhailun alladhi ukhid
anhu fakana ba'du an Rabi'ah an nafsihi yarwihi la yudhi'ah. Ya. Contohnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari riwayat Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman ini guru siapa? Guru Imam Malik. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman itu meriwayatkan dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma'as syahid. Jadi kalau ada saksi, masalah itu perlu 2 orang saksi, tapi saksinya cuma 1. Maka ada sebagian masail boleh 1 saksi ditambah dengan dia bersumpah, menjadi kedudukannya apa? Kedudukannya 2. Itu maksud hadits ini. Baik. Nah, ini hadits kata beliau di dalam riwayat Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi, beliau berkata, "Fadzakartu dzalika li Suhail." Ya, saya sebut hal itu kepada Suhail. Faqala akhbarani Rabi'ah wa huwa indi thiqah anni haddathtuhu iyyah. Kata Suhail mengabarkan kepadaku Rabi'ah, dan dia ini thiqah, bahwa Rabi'ah menceritakan, saya menceritakannya kepadanya. Wala ahfadhu, dan saya tidak menghafalnya lagi. Jelas ya? Ya, disebut oleh Abdul Aziz Ad-Darawardi bahwa Suhail bin Abi Salih rahimahullah itu pernah terkena penyakit. Akhirnya hilang sebagian ikatannya dan dia lupa sebagian haditsnya. Maka setelah itu Suhail bin Abi Salih bercerita dari Rabi'ah, ya, dari dirinya, dari siapa? Dari ayahnya. Dari ayahnya. Baik. Jadi ini apa namanya? Kesimpulan di dalam masalah ini. Contoh yang diberikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Iya. Wasyafi'i naha ibn Abdil Hakam yarwi anil hayyi li khawfit tuham. Iya. Ini apa maksudnya? Nah, ini terkait dengan masalah nisyan ini, kelupaan. Lupa itu memang itu tabiat ya pada manusia. Ya. Tabiat pada manusia. Kadang dia lupa. Ya, kadang dia lupa. Karena itu kata apa namanya? Asy-Sya'bi rahimahullah kepada Ibnu Aun, la tuhaddits anil ahya, jangan kamu bercerita dari orang-orang hidup. Ya. Maksudnya kalau dia masih hidup, kamu jangan sampaikan hadits dari dia. Nanti kalau disampaikan ternyata dia lupa, dia akan bilang, "Oh, kamu tidak pernah ceritakan hadits itu. Saya tidak pernah ceritakan kepada kamu." Maka kalau kamu riwayatkan dari guru-guru yang sudah meninggal saya. Ya. Jelas ya? Ini ucapan Asy-Sya'bi. Demikian pula Ma'mar berkata kepada Abdul Razzaq, "In qadarta an la tuhadditha an rajulin hayyin faf'al." Sama dengan Asy-Syafi'i di sini yang disebut. Imam Asy-Syafi'i melarang Ibn Abdul Hakam. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Iyyaka war riwayata anil ahya." Hati-hati kamu. Jangan sampai kamu meriwayatkan dari orang yang masih hidup. Di riwayat lain oleh Al-Baihaqi di Al-Madkhal, la tuhaddits an hayyin fa innal hayya la yu'man alaihi nisyan. Jangan kamu bercerita dari orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup, ya, tidak ada yang merasa aman bahwa dia tidak akan lupa. Baik, jelas ya? Jadi ini makna ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah, hanya sekedar sebagai nukat ya untuk melengkapi pembahasan sebelumnya. Selesai masalah ini, lalu beliau berpindah ke masalah hukum at-tahdits, hukum akhdil ujra ala tahdits, hukum mengambil upah karena menyampaikan hadits. Ya. Jadi terkait dengan masalah mengambil upah ini karena menyampaikan hadits, ini dari hal-hal sudah dibahas ya oleh para ulama dari masa dahulu. Ya. Dibahas oleh para ulama dari masa dahulu. Karena ini memang kejadian
hal yang waqi' terjadi di tengah manusia. Kata beliau, wa man rawa bi ujratin lam yaqbali Ishaq war-Razi wa Ibnu Hanbali wa huwa shabihu ujratil Qur'ani. Bisa dibaca Qur'ani dan bisa dibaca Qur'ani, dua-duanya boleh, sebab ini tidak mengganggu qafiyahnya. Yakhrimu min muru'atil insani, lakin Abu Nu'aymin al-Fadl akhad wa ghairuhu tarakhusan fa in nabat syuglan bihil kasba ajiz irfaqan afta bihi syekhu Abu Ishaqa. Syuglan bihil kasba ajiz irfaqa afta bihi syekhu Abu Ishaqa. Baik, ini masalah yang ke-11 tentang mengambil upah, akhdul ujur ala tahdid, mengambil upah karena menyampaikan hadith. Kata beliau, man rawa bi ujra, siapa yang mau meriwayatkan kalau ada upah, lam yakbal, maka ini tidak diterima oleh Ishaq, Ar-Razi dan Ibnu Hanbal. Ishaq maksudnya Ishaq ibn Rahawai, Ar-Razi maksudnya Abu Hatim Ar-Razi, dan Ahmad maksudnya Ahmad bin Hanbal. Beliau di sini tidak mentafsir Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi, ya sebab ada Ishaq dan Ibnu Hanbal yang di tabaqatnya itu adalah siapa? Abu Hatim. Kalau Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi itu ahli usul, ya, itu tabaqatnya jauh, dia bukan di sini tempatnya. Jadi ini ada iltibas sebenarnya. Ya. Jadi ini pendapat 3 imam. Tidak boleh tidak diterima. Kata beliau, wa huwa syabihu ujratil Qur'ani yukhrimu min muru'atil insani. Mereka menganggap bahwa ini sama dengan upah seorang itu mengajarkan Al-Quran atau yang semisal dengannya, dan yang seperti ini itu merusak muru'ah manusia, merusak muru'ah, ya, merusak muru'ah, dan bisa orang berjelek sangka terhadapnya, Baik, ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, lakin Abu Nu'aymin al-Fadl akhad wa ghairuhu tarakhusan fa in nabat. Tapi Abu Nu'aym al-Fadl, yaitu Al-Fadl bin Dukain, beliau dan selainnya, beliau mengambil upah tarakhusan, ya, karena mengambil rukhsah di dalam hal tersebut. Ya, dan ini disebutkan, ya, dari beberapa ulama ahli hadith yang membolehkan, memberi rukhsah. Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukain, Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi, ya, dan selainnya. Itu dari ulama-ulama yang disebutkan mengambil upah terhadap apa? Terhadap tahdits. Iya. Baik. Kalau begitu yang benarnya apa dari dua ini? Nah, ini yang terakhir disebut. Fa in nabat syuglan bihil kasba ajiz irfaqa. Ya, kalau memang hal tersebut berjalan untuk dia karena dia sibuk, ya, tidak bisa dia mencari upah atau tidak bisa mencari penghasilan karena memang dia itu menyibukkannya, menyampaikan hadits menyibukkannya, maka secara irfaq bolehkan hal itu. Demikian difatwakan oleh Abu Ishaq. Maksudnya Abu Ishaq Asy-Syirazi dari ahli usul. Iya. Beliau memberi fatwa bolehnya mengambil ujur ala tahdits. Jelas, ya? Karena ashabul hadits itu mereka tidak bisa bekerja untuk keluarganya disebabkan kesibukannya menyampaikan hadits. Iya. Jadi ahli hadits ini kan supaya riwayatnya terjaga, dia harus selalu meroja hafalannya, mengulangi, ya, fokus di situ. Ya, jelas, ya? Ketika dia duduk pada manusia menyampaikan, dia tidak bisa pergi bekerja. Makanya dibolehkan hal tersebut. Baik. Jadi ini
terkait dengan masalah akhdil ujrah ala tahdits, ya, itu mirip dengan mengambil ujrah untuk ta'lim Al-Quran. Tidak ada asal di dalam masalah, Nabi membolehkan. Karena itu Al-Bukhari memberi judul bab inna ahaqqa ma akhadtum alaihi fil ajr Al-Quran. Hal yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah apa? Al-Quran. Dalilnya kisah sahabat yang meruqyah dengan surah Al-Fatihah itu. Jelas ya? Surah Al-Fatihah. Diberi kambing yang banyak. Ketika ditanyakan kepada Nabi, Nabi SAW tidak mempermasalahkan. Bahkan Nabi berkata, ya kalian jangan lupa bagian untuk saya juga. Kan begitu. Ikutkan saya saham bersama kalian di dalamnya. Iya. Menunjukkan hal itu boleh ya. Jadi Nabi ketika berucap seperti itu penegasan bahwa itu boleh supaya mereka tidak ragu di dalam hal tersebut. Tapi dilihat ya bahwa para sahabat ini, ya, asal mereka melakukannya bukan untuk mencari apa? Mencari upah, karena ada keperluan. Mereka sedang safar, tidak ada bekal, minta dijamu, ya, oleh penduduk desa itu. Biasanya kan orang Arab gitu kan, tinggal di suatu desa, ya, kebiasaan mereka tinggal di sebuah desa dijamu. Tapi ini penduduk desanya tidak mau menjamu. Tiba-tiba dari penduduk desa yang menyusul, katanya kepala desanya tersengat kalajengking. Nah, datanglah sahabat meruqyahnya. Kata sahabat, boleh aja saya ruqyah, tapi harus ada upahnya, karena dia balas tadi ininya dan dia juga apa? Perlu. Ya, itu dasarnya ya untuk hal itu. Adapun orang yang mengambil ujrah takatsuran, dijadikan takassub, ini menjadi fitnah di masa sekarang ini. Jelas ya? Karena seorang yang menyandang ilmu itu harusnya dia tahu bahwa ilmu yang dia sandang itu lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Untuk apa dia pikir-pikir terkait dengan masalah apa? Masalah dunia. Tapi tidak dilarang di dalam syariat orang mengambil pada kadar yang dia perlukan, pada hal yang dia butuhkan. Dibolehkan untuk hal tersebut. Jelas ya? Tapi jangan jatuh di dalam fitnah untuk hal itu. Ya, sampai mengganggu keikhlasan, mengganggu niat dan seterusnya. Itu jadi tidak bagus ya. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Itu sudah banyak dari kisah-kisah orang-orang yang berguguran di jalan dakwah. Masalahnya dari sini. Iya, masalahnya dari apa? Dari sini. Baik. Ini perlu memang dikompromikan. Kadang muridnya juga tidak tahu diri. Ya, tiap hari mau diajari, tapi dia tidak perhatikan ini gurunya makan dari mana. Nah, ini juga kadang masalah ya. Tapi si guru juga, dia jangan mikir si murid, ini saya sudah ajari, dia nggak perhatikan kepada saya. Ya, tidak seperti itu. Dia berpikir dia mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang seperti itu Allah akan mudahkan. Tapi pokoknya di sini tidak dilarang dia mengambil kalau dia apa? Dia perlu di dalam hal tersebut. Perlu di dalam hal tersebut. Jelas ya? Dan ini menjadi fitnah ya pada sebagian tempat. Ya, sebagian tempat subhanallah. Dia tidak mengajar penuntut ilmu, mengkader santri. Biasanya kan begitu orang. Di masjid ya kader orang santri. Ini kerjanya dia pergi privat ke tempat-tempat tertentu, rumah-rumah tertentu. Untuk orang tertentu. Diberi upah untuk hal tersebut. Ya. Tapi secara umum itu tidak dikatakan pasti masalah. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi kalau sudah keluar dari kewajaran, kadar berlebihan, itu menjadi tidak baik. Ya. Apalagi kalau nyelutup ya. Saya cuma dikasih 300.000 saja. Tidak cukup untuk ongkos bensin. Ya. Nah, ini repot ya yang seperti ini. Ini kan namanya fitnah namanya. Jelas ya? Menjadi fitnah. Jadi hal yang seperti ini tidak layak.
Dan ini hukum di dalam masalah, hal-hal yang terkait beritaran dengannya, ini kadang perlu dicocokkan sesuai dengan kondisi seseorang. Baik, kemudian berikutnya penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ke-12. Ya. Baik, pembahasan yang ke-12 di sini beliau ingin menjelaskan beberapa bentuk tasahul. Ya. Bentuk tasahul bergampangan atau yang semisal dengannya dari perkara-perkara yang bisa mengganggu dhabatnya. Mengganggu dhabat. Ini kita di pembahasan al-adalah wa dhabat. Jelas ya? Mengambil ujurah tadi itu ada kaitannya dengan masalah adalah. Kalau ini sekarang tasahul di dalam dhabat. Kata beliau warudda du tasahulin fil hamli kan naumi wal ada. Baik. Kata beliau warudda du tasahulin fil hamli kan naumi wal ada kalamin asli aw qabila talqina aw qad wusifa bil munkarati kathratan aw urifa bi kathrati sahwi wa ma haddatha min aslin sahihin fahuwa raddun thumma in buyyina lahu ghalatuhu fama raja saqata indahum hadithuhu juma'. Ya. Baik. كذا الخميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل قال وفيه نظر النعم إذا كان إنادا منه ما ينكر ذا. Baik. Jadi ini 6 bait syair terkait dengan masalah tasahul ini, bergampangan. Kata beliau warudda du tasahul, tolaklah orang yang bergampangan. Ya, riwayat orang yang dikenal bergampangan dalam sama, bergampangan dalam tahammul, itu ditolak. Contohnya seperti apa? Kan naum. Ya, seperti tidur. Ya. Dia tidur misalnya dikala syekh memberi riwayat. Atau syekhnya sendiri dikala memberi isma dia tertidur. Ya. Wala yubali bidzalik, dan dia tidak memperhatikan hal tersebut. Ya, maksudnya orang di dalam tahammul itu bukan artinya tidak boleh ngantuk. Ya. Bukan begitu, tapi kalau dia ada mulai khusyuk misalnya, nah dia tidak biarkan dirinya, dia tidak tasahul dengan itu. Jelas ya? Tapi dia berusaha untuk konsentrasi, ya, atau dia buat dirinya bagaimana dia bisa nasyat lagi, atau yang semisal dengan itu. Baik. Iya. Demikian pula riwayat yang orang yang dikenal ada tasahul di dalam ada, kan naumi wal ada itu. Dia ada tasahul di dalam ada. Iya. Di dalam menyampaikan hadits. Di dalam menyampaikan hadits. Seperti apa? Kalamin asli au qabilat talqin, seperti dia meriwayatkan tanpa asal, ka la di situ ya, ka tasbih ya, ka seperti apa, la maksudnya dia itu tidak ada dari aslin sahih muqabil yang dia sampaikan. Ya, orang kan kalau mau menyampaikan hadits ada asalnya dia pegang, apakah riwayat dia atau riwayat syekhnya, ada suatu asal yang dia pegang. Iya. Baik. Au qabilat talqin, atau dia menerima talqin. Nah, ini repot ya kalau dia ditalqin sesuatu terus dia terima. Ya.
tanpa memastikan itu haditsnya atau tidak. Itu haditsnya atau bukan. Ya, maka ini ditolak riwayatnya. Ini semuanya pada 3 kondisi ini ada rawi-rawi yang dilemahkan karena itu. Ya. Ketika masuk di dalam perbandingan riwayat-riwayat, siapa yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik? Jadi ada yang menyebut Muhammad Abdullah bin Maslam Al-Qanabi, ada yang menyebut Yahya bin Yahya An-Naisaburi, ada yang menyebut Abdullah bin Wahab. Sebagiannya ada yang menolak itu. Bagaimana Abdullah bin Wahab? Ya, dia katanya di majelis Imam Malik dia tidur. Ya, itu ada sebagian yang menyebut seperti itu. Tapi itu dibantah ya, karena Abdullah bin Wahab ini orang yang sangat kuat riwayatnya dari Imam Malik. Mungkin beliau tertidur di situ karena dia sudah mendengar Muwatta Imam Malik itu sudah puluhan kali. Dia bukan hafal lagi, sudah di luar kepalanya. Nggak seperti kita ya, di luar kepala tidak masuk-masuk. Kalau mereka, Masya Allah, ya, saking hafalnya, ngantuk-ngantuk saja, kalau dikatakan oleh gurunya lanjutkan, langsung dia lanjutkan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi itu bukan qadah, tapi yang dimaksud di sini, ini di halat tahammul. Ya, dia tertidur. Nah, ini kan masalah kalau untuk hal tersebut. Di halat tahammul. Baik. Ya. Dan sampai sekarang ini masih ada orang-orang yang mempraktekkan, tapi ekstrimnya berlebihan. Ya subhanallah. Saya diberitahu oleh kawan, dia dapat undangan katanya majelis tahdits, ya, di Kuwait. Majelis sama tahdits. Jadi yang hadir di majelis itu dibaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Bacanya syart. Ya, tidak ada ta'liq. Ya, tidak ada tikungan kanan kiri, terus saja baca. Itu yang hadir harus hadir dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak boleh keluar. Ya, walaupun pergi untuk kencing. Pergi untuk kencing. Jelas ya? Terus bagaimana caranya kalau saya tanya waktu itu, gimana caranya kalau orang kondisi darurat, ya, oleh panitia disarankan dia bawa pamper katanya. Dia dari rumah kalau dia tahu dirinya mungkin akan kencing atau ada masalah, dia pakai pampers. Ya, subhanallah. Nah, ini keterlaluan ya, sudah berlebihan. Saya heran juga waktu itu. Jadi saya cerita ke sebagian masyayikh kita ahli hadits. Kemarin ya Dr. Asim Al-Quryuti, ya, kata beliau naudzubillah ada seperti itu. Ya, itu dari hal yang kadang sebagian manusia berlebihan ya. Memang ada di pembahasan tidak boleh tasahul, tapi itu bukan tasahul, itu namanya tasyaddud ya, di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi di sini diberi contoh seperti Musa bin Dinar dan semisal dengannya, ditolak haditsnya karena banyak manakir dan hadits-hadits syadz. Atau ini yang berikutnya ya, au qad wusifa bil munkarati kathratan au urifa bi kathratis sahwi. Atau dia banyak riwayatnya mungkar. Ya. Ini sudah banyak riwayatnya mungkar itu, kalau dikatakan seorang rawi ini haditsmu mungkar, itu harusnya dia tanabbah, langsung kembali. Caranya kembali bagaimana? Dia berhenti mengambil riwayat dulu, dia perbaiki riwayat yang ada, dia hafal bagus-bagus, dia bersihkan, dia benarkan usulnya supaya bersih semua riwayatnya. Itu tanabbuh namanya. Dia tidak tasahul. Tapi kalau ditambih terus, tapi dia begitu-begitu saja, akhirnya itu yang bisa membuat riwayatnya banyak menjadi mungkar. Jelas ya? Au urifa bi kathratis sahwu, atau diketahui dengan banyak dia lupa. Ya. Lupa itu tidak ada masalah ya, seorang itu lupa dalam riwayat. Tapi di sini maksudnya dia lupa karena kurang di dalam mengulangi. Ya, kurang di dalam apa? Mengulangi. Itu menjadi masalah. Kalau orang lupa itu wajar. Semua orang namanya manusia pasti apa? Bisa lupa. Ya, karena itu Asy-Sya'bi saja yang tidak pernah
menulis, ya bersamaan dengan itu, kata beliau, nasitu asya' minal ilm, kata beliau. Ya, yang saya lupa ini kata Sya'bi, law hafidhahu rajulun lasara aliman bihi. Yang dilupa oleh siapa? Asy-Sya'bi. Ya. Baik. Itu bukan menunjukkan yang beliau lupa itu banyak, tapi Asy-Sya'bi ini karena banyaknya ilmunya, sedikit yang hilang saja ini, andai kata dihafal oleh orang, dia akan menjadi apa? Menjadi alim. Ya. Baik. Karena itu kata sebagian ulama, al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya, dia berkhianat kalau tidak selalu dijaga, dipelihara, ya, ditanya-tanyain dan seterusnya. Baik. Jadi itu bentuk dari tasahul ya. Karena itu kelihatan ya kalau dia ahli hadits, itu kelihatan sekali tidak ada tasahul di situ. Karena itu dia giat mudzakarah. Ya. Kalau ketemu dengan kawannya mudzakarah, itu kelihatan. Ya, jadi tampak dia bahwa dia ini benar ahlul hifdz wal yaqadhah dan al-itqan. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma haddatha min aslin sahihin fahuwa raddun." Ya. Dan apa yang dia sampaikan, wa ma haddatha, wa ma di sini manafiyah, dan dia tidak menyampaikan min aslin sahihin, dari asal yang sahih, maka fahuwa raddun, ditolaklah riwayatnya. Jadi orang yang banyak lupanya, ya, ketika dia menyampaikan hadits tidak dari sumber yang sahih, maka ditolak riwayat dia. Tapi kalau dia banyak lupa, namun dia punya buku yang sahih, itu enggak ada masalah. Dia tidak hafal juga tidak masalah, yang penting bukunya sahih, dia jaga, dia pelihara. Nah, itu makanya di masa dahulu itu, ya, itu betul-betul kalau dikatakan dia punya buku yang sahih, itu bukunya yang dijaga. Biasanya dilihat bukunya oleh para ulama supaya dikenal khatnya, tulisannya. Terus kalau ada ahlul hifdz di situ, buku itu dihafal. Ketika dia hafal, dia minta syekhnya melihat bukunya. Dia hafal, lihat bukunya. Nah, maka si rawi ini, karena dia imam ya dari A'immatul Jarh wa Ta'dil, dia pergi di suatu masa, dia datang lagi. Dia tanya lagi ke syekhnya tentang riwayat-riwayatnya. Maka si syekh membaca dari buku. Kalau buku yang dia baca masih seperti di kondisi yang pertama dia dengar, itu berarti bukunya apa? Terjaga. Tapi kalau sudah ada hadits-hadits baru, nah di sini biasanya ya, si murid ini yang merupakan imam min a'immatul jarh wa ta'dil misalnya, dia berkata ini hadits bukan dari hadits kamu. Ini hadits dimasukkan. Karena itu ada rawi-rawi yang dilemahkan disebabkan karena juru tulisnya. Ya, yang masalah bukan dia, tapi siapa yang masalah? Juru tulisnya. Tapi tetap dia dilemahkan. Kenapa? Karena dia tidak menjaga bukunya. Tidak menjaga bukunya dengan baik. Jadi itu menghilangkan tasahul dalam bentuk menjaga riwayat. Baik, berikutnya thumma in bikathrati sahwi wa ma haddatha min aslin sahihin fahuwa raddun thumma in buyyina lahu ghalatuhu fama raja. Ya. Kemudian orang-orang yang seperti ini, kalau ada kesalahan-kesalahan, ya, setelah diingatkan tentang kekeliruannya, lalu dia tetap pamaraja, tidak mau kembali, saqata indahum hadithuhu juma, maka seluruh haditsnya menjadi apa? Menjadi gugur. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Mubarak, Ahmad Ibnu Hanbal, Al-Humaydi dan selainnya. Anna man ghalita fi hadithin wa buyyina lahu ghalatuhu falam yarji anhu wa asarra ala riwayati dalikal hadith saqatat riwayatuhu wa lam yuktab anhu. Jadi gugur semua riwayatnya dan tidak apa? Tidak ditulis lagi darinya. Ya. Tidak ditulis lagi darinya. Baik. Ini thariqahnya ahli hadits ya dalam masalah.
Jangan ada yang berkata ini ahli hadits ekstrim sekali, berlebihan. Masa orang satu hadits ditegur tidak mau kembali, gugur semua hadits-haditsnya. Ya, itulah cara mereka menjaga agama ini. Menjaga agama ini. Ya, sebab sama di masalah-masalah bidah ya. Bidah itu kadang kecil dia berubah menjadi besar. Kadang sedikit dia menjadi banyak nanti. Ya, kadang dianggap biasa, nanti berikutnya menjadi masalah yang harus seorang itu menganutnya. Menjadi kebiasaan. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya itu penggambarannya bagaimana ilmu itu memberi pengaruh kepada orang yang menyandangnya. Ada komitmen di situ. Karena itu para ulama ahli hadits di atas usul yang seperti ini, cara mereka menyikapi bidah-bidah juga jelas. Menyikapi hal-hal yang bisa membahayakan agama juga jelas. Baik, kata beliau kadal Humaydi ma Ibn Hanbali wa Ibn al-Mubarak ra'u fil amal. Demikian Al-Humaydi bersama Ibnu Hanbal dan Ibnu Mubarak, mereka memandang seperti itu. Ya, di dalam amalan yang seperti itu. Qala wa fihi nadhar. Ya. Berkata Ibnu Salah, fihi nadhar. Ini pendapat siapa? Ibnu Salah. Ya, na'am idza kana idadan minhu ma yunkaru da. Kata Ibnu Salah, ini pendapat mereka fihi nadhar. Ya, betul pendapat ini bisa, tetapi harus ditakkid. Kalau dia tidak mau rujuk karena apa? Karena inat. Ya, karena keras kepala. Sudah tahu betul-betul keliru salah, tapi dia tidak mau rujuk. Ya. Baik. Nah, ini mungkin ucapan Imam Ibnu Hanbal, Ibnu Mubarak dan Al-Humaydi arahnya ke sana ya. Sebab ahli hadits caranya memang seperti itu. Ya, kalau seorang diingatkan sekali lalu dia perbaiki, itu lain lagi masalahnya. Tapi dia tidak mau kembali karena inat, ini yang menjadi masalah. Atau dia tidak mau kembali karena ada suatu urusan. Mungkin dia ingin takkid dulu, dia ingin periksa bukunya dulu, atau yang semisal dengan itu. Maka yang seperti itu beda ya pembahasannya. Baik. Jadi ini sebenarnya tidak bertentangan ya dengan apa yang disebutkan oleh tiga imam itu tadi. Yang terakhir di sini dikatakan wa a'radu fi hadhihi ad-duhuri an ijtima'i hadhihi al-umuri li usriha bal yuktafa bil akili al-muslim al-baligh ghair al-fa'ili lil fiski zahiran wa fil dhabt bi an yuthbata ma rawa bi khatt mu'taman wa annahu yarwi min aslin wafaqa لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماء لتسلسل السند. Ya. Nah, di sini sekarang beliau bercerita tentang kondisi di masa sekarang ini. Ya. Dan ini terkait dengan pembahasan yang terakhir di sini ya. Di kondisi sekarang ini apa yang sudah dibahas sebelumnya tadi itu banyak tidak diperhatikan di masa belakangan ini. Nah, ini penulis Ibnu Salah bercerita tentang masanya. Bercerita tentang apa? Masanya. Dan muskilah di masa sekarang itu lebih besar ya, lebih banyak. Bahkan di masa kita itu banyak hal-hal yang sebenarnya yang dibaca di sini ini teori di masa dahulu. Ya, supaya kita tahu jalannya di masa dahulu. Kalau di masa sekarang ada hal-hal yang mungkin kita tidak melihatnya kecuali di buku saja. Baik. Kata beliau wa aradu fi hadhihi ad-duhur. Ya. Maksudnya manusia berpaling di masa-masa belakangan ini. Ya. An ijtimai hadhihi al-umur. Dalam mengumpulkan syarat-syarat yang sudah diterangkan. Li usriha, karena susahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Bal yuktafa bil akili al-muslimil balighi ghairil fa'ili lil fiski zahiran. Ya. Bahkan seorang yang akil itu, seorang itu bagaimana dia berusaha, dia cukup ya, menjadi seorang yang akil, berakal, muslim, balik, tidak melakukan kefasikan yang zahir. Maksudnya dia jaga dari adalahnya.
sebagaimana yang telah berlalu. Dan menjaga adalah itu, adalah sudah diterangkan ada berapa kemarin? Ada berapa syaratnya? Ada 5. Al-Islam, Al-Bulugh, Al-Aql, As-Salama, min al-Fiski dan As-Salama, min khawarimul muru'ah. Itu saja yang dia jaga. Cukup dia menjaga itu. Demikian pula wa fil dhabti bi an yuthbata ma rawa bi khatti mu'taman wa annahu yarwi min aslin wafaqa li asli syaikhihi kama qad sabaqa. Ya. Yang kedua, selain dia menjaga adalah, dia sibuk menjaga apa? Menjaga dhabatnya. Menjaga dhabatnya. Di mana seorang rawi itu dia pastikan ya, apa yang dia riwayatkan itu betul-betul dia dengar. Bahwa itu dia dengar. Muthbat dengan khat thiqah yang tidak muttaham dengan riwayat disertai dengan riwayat sebuah asal yang mencocoki asal syekhnya. Ya, mencocoki asal dari syekhnya. Nah, linahwi dzalika al-Baihaqi falaqad anna al-sama'u litasalsulis sanad. Ya. Dan ini Al-Baihaqi rahimahullahu taala telah mengingatkan hal yang seperti ini juga. Tatkala sebagian manusia bergampangan di dalam sama dari sebagian ahli hadits di masa yang mereka tidak menghafal haditsnya. Bahkan kadang mereka tidak bisa membaca dengan bagus dari buku-buku mereka. Dan kadang dia tidak tahu apa makna yang dibacakan kepada mereka. Jelas ya? Baik. Nah, ini jadi masalah ya. Sehingga hadits itu cuma menjadi bagaimana cara menjaga riwayat saja. Iya. Baik. Jadi ini peringatannya bahwa seorang ahli hadits itu orang yang menyandang riwayat, dia hendaknya perhatian di dalam menjaga al-adalah dan menjaga apa? Menjaga dari ad-dhabt. Iya. Kemudian dari riwayat-riwayat itu memang perlu untuk perlu untuk dirapikan dan dijaga dengan lebih bagus ya, dan diperhatikan dari kaidah-kaidah ahli hadits dia terapkan dengan sebaik mungkin. Baik, selesai pembahasan ma'rifatu man tuqbar riwayatuhu wa man tarad. Beliau berpindah ke pembahasan berikutnya terkait dengan maratib at-ta'dil. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, maratibut ta'dil. Al-jarh wa at-ta'dil qad haddabahu Ibnu Abi Hatim rattabahu والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت. Kata beliau al-jarh wa ta'dil itu sudah disusun oleh siapa? Ibnu Abi Hatim. Maksudnya Ibnu Abi Hatim dalam muqaddimahnya. Dia sudah mentertib tabaqat al-jarh wa ta'dil. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah di muqaddimah al-jarh wa ta'dil beliau sudah menyusunnya. Datang Asy-Syaikh Ibnu Salah, beliau menambah ya pada apa yang disusun oleh Ibnu Abi Hatim itu dengan lafaz-lafaz. Ya. Kemudian Al-Iraqi datang lagi, wazidtu kata Al-Iraqi, dan saya tambah lagi. Ya. Ma fi kalami ahlihi wajadtu. Dari ucapan para ulama yang beliau ketemukan. Jelas ya? Ini muqaddimahnya. Ya. Jadi terkait dengan maratib al-jarh wa ta'dil, ketika rawi itu dikritik, apa rawi itu dita'dil, dipuji, si fulan thiqah, si fulan mutkin, si fulan hafidh, si fulan hujjah, dan seterusnya. Ketika dipuji, ini ada tingkatan, pujian itu ada tingkatan, ta'dil itu ada tingkatannya. Jelas ya?
Sebagaimana kalau ada fulan dikatakan kadzab, wadda, muttaham, matruk, sayyul hifdz dan seterusnya, jarah juga ada apa? Ada tingkatannya. Jarah ada tingkatannya. Ini sudah disusun oleh para ulama. Iya. Jadi subhanallah ya, itu besar sekali jasanya para imam di dalam masalah, khususnya Ibnu Abi Hatim di sini yang memperkenalkan bagaimana alfaz yang dipakai oleh para ulama di dalam masalah. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim itu bukan pembatasan, tapi beliau memberikan gambaran bahwa itu ada ilmu seperti itu. Jadi kalau Ibnu Salah datang terus dia lihat ada alfaz yang lain, Ibnu Salah itu tidak dikatakan lebih luas ilmunya dari Ibnu Abi Hatim. Tidak bisa dikatakan begitu. Jelas ya? Karena ilmu para ulama terdahulu, ya, itu dari apa yang dibaca di biografi mereka sangat luas. Bahkan ada dari ilmu-ilmu mereka belum sampai ke kita. Seperti Ali bin al-Madini misalnya, menulis tentang ilalul hadits berjilid-jilid jumlahnya. Yang sampai ke kita cuman potongan kecil sekali. Jelas ya? Potongan kecil. Ibnu Abi Hatim yang berguru hampir dari 3.000 orang guru. Ya. Dan beliau dari ahlul hifdzi wal itqan. Ittila'nya luas sekali. Jadi ketika beliau menyebutkan itu diberi kaidah. Tapi Ibnu Salah rahimahullah beliau datang, beliau memberi tambahan. Diberi tambahan. Datang lagi Al-Iraqi memberi tambahan juga. Ya. Al-Iraqi memberi tambahan juga. Baik. Datang Imam Muddahabi memberi tambahan juga. Datang Al-Hafidz Ibnu Hajar memberi tambahan juga. Tambahan dari Ibnu Hajar itu beliau sebutkan di beberapa bukunya. Ya, diintisarikan oleh As-Sakhawi di Fathul Mughith. Jelas ya? Nah, itu yang paling lengkapnya apa yang dirangkum oleh As-Sakhawi. Apa yang dirangkum oleh As-Sakhawi. Jadi kalau maratibut ta'dil di Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, itu maratibut ta'dil cuma 4. 4 tingkatan, 4 martabah. Kalau siapa? Ibnu Abi Hatim. Iya. Baik. Kemudian setelah itu ditambah oleh Ibnu Salah. Ada beberapa lafaz yang ditambah oleh beliau. Ya, dimasukkan sebagai tambahan di martabat ini. Kemudian datang Al-Iraqi, dia tambah lagi 1 martabat di atasnya. 1 martabat di atasnya. Jelas ya? Baik. Iya. Kemudian datang setelah itu siapa? Ada Imam Muddahabi, beliau menambah kalimat-kalimat mirip dengan apa yang disebut oleh Al-Iraqi, tapi di 1 tingkatan. Kemudian Ibnu Hajar menambah hal yang lebih di atas lagi. Iya. Kita baca ya dari keterangan-keterangannya supaya lebih jelas bagaimana kira-kira bentuk tambahannya. Tapi secara umum, makna umum yang perlu kita petik di sini bahwa pembahasan mereka ketika menguraikan maratib al-jarh wa ta'dil itu bukan dibatasi di situ, tapi itu percontohan untuk mengenal jenjang-jenjang kalimat yang mereka ucapkan di dalam apa? Di dalam menta'dil. Ya. Dan ini terkait dengan alfaz, lafaz-lafaz yang dipakai oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam al-jarh wa ta'dil. Baik. Iya. Jadi beliau sebutkan bahwa maratibul jarh wa ta'dil, Al-Iraqi di syarah beliau terangkan ada beberapa martabat. Al-martabatul ula, yang pertama. Sebelum saya baca ya ucapan beliau. Ya di sini. Nanti kita baca bait syairnya, kita baca dulu keterangan Al-Iraqi rahimahullah di syarah supaya kita ada gambarannya. Jadi kata beliau martabat yang pertama, ini martabat yang paling tinggi menurut Al-Iraqi.
Dan ini tidak disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, tidak juga disebutkan oleh Ibnu Salah dalam tambahannya. Martabat yang pertama menurut Al-Iraqi itu adalah pengulangan lafaz tausiq. Pengulangan lafaz tausiq pada martabat ini. Misalnya sabtun hujjah, sabtun hafidh, thiqatun thabit, thiqatun mutkin. Nah, ini kan dua. Thabit, mutkin, thiqah, hafidh. Ya, thabit, hafidh, thabit, hujjah. Ya kan? Jadi ada pengulangan. Nah, ini pengulangan lafaz ini lebih tinggi. Ini sama dengan ucapan mereka fulanun thiqatun thiqah. Fulanun thiqatun thiqah. Baik. Ini tingkatan yang pertama. Iya. Di tingkatan yang pertama. Kemudian di tingkatan yang kedua, beliau katakan Ibnu Abi Hatim dan diikuti oleh Ibnu Salah memasukkan di tingkatan ini seperti ucapan thiqah, mutkin. Ya. Thiqah, mutkin. Baik. Atau dikatakan dia hafidh, dhabit. Hafidh, dhabit. Nah, ini ada juga dari bahasa Al-Khatib ya, hujjah, thiqah. Ya. Kemudian al-martabatul tsalitsah, tingkatan yang ketiga, laisa bihi ba'as. La ba'sa bihi. Saduqun, ma'mun, khiyar. Ya, khiyar. Tingkatan yang keempat, ya. Mahalluhu as-sidq. Mahalluhu as-sidq. Rawa anhu ila as-sidqi ma hu syekhun wasat syekh. Ya, kalau syekh itu tingkatan dahulu, di tingkatan keberapa? Tingkatan keempat. Kalau sekarang ini berupa ya makna syekh. Hah? Berupa makna syekh sekarang. Kalau syekh ya di sebagian masa pernah syekh itu orang yang tinggi sekali dalam ilmu, kan begitu? Ya. Tinggi dalam ilmu. Kalau sekarang ini semuanya dibilang syekh. Ya. Jadi ada kisah unik ya. Subhanallah. Kata Muhammad Amin Asy-Syinkiti, beliau ketika baru tinggal di Saudi, di Medina, orang-orang memanggilnya syekh. Jadi kata beliau, saya menganggap asta'zim hadhil kalimah. Merasa ini kalimat besar sekali untuk saya. Ya. Tapi setelah itu dia melihat orang menegur anjing. Dia berkata kepada anjing itu, "Ya Syekh." Ya. Maka kata Syekh, "Khalas. Kalau begitu saya sudah tahu istilah mereka ini apa." Mereka punya istilah luas dalam hal itu. Ya. Baik. Jelas ya? Tapi kalau dalam al-jarh wa ta'dil, Syekh itu di tingkatan yang keempat ya, kalau di hitungan siapa? Al-Iraqi di sini. Iya. Baik. Jadi ini beliau sebutkan ya, ada 4 ya dari lafaz-lafaz. Baik. Terus ada juga lafaz yang lain, salihul hadith, muqarabul hadith, atau bisa dibaca muqarib. Disebut juga suwailih. Ya. Insyaallah arju annahu la ba'sa bih. Ya, nadhiru ma'alamuhu alamu ma bihi apa ma'alamu bihi ba'as. Baik. Jadi ini maratib yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini. Iya. Jadi kalau kita lihat pada tambahannya disebutkan oleh As-Sakhawi yang beliau kumpul dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Lafadznya itu kalau Ibnu Hajar yang paling tingginya itu dengan lafadz dengan sighah af'al yang paling. Seperti awthaqul khalq, athbatun nas, asdaqu man adraktu minal bashar, atau ilaihil muntaha fit tathabbut, ilaihil muntaha fit tathabbut, la a'rifu lahu nadhiran fid dunya.
Nah, ini bahasa di tingkatan pertama. Ya. Baik. Di tingkatan kedua, ya, seperti di tingkatan yang kedua itu seperti thiqatun thabat. Yang sudah kita, ini yang berulang ya. Thiqatun thabat, thiqatun hujjah, thiqatun thiqah. Ya, thiqatun hafidh, thiqatun mutkin. Ya. Berikutnya yang tidak berulang, thiqah, thabat, ka'annahu mushaf, mutkin, hujjah, ya, hafidh, dhabit, ya. Baik. Terus di bawahnya saduq, la ba'sa bihi, laysa bihi ba's, ma'mun, khiyar, ya. Ma'mun, khiyar. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan pada lafaz syekh, ya, atau salihul hadith, mahalluhu sidq, ya, wasat, syekhun hasanul hadith insyaallah, saduqun insyaallah, suwailih, ya, muqarabul hadith atau rawa anhu nas. Itu tingkatan-tingkatannya di dalam maratib ini. Baik. Jadi ini penggambarannya bahwa ada yang masuk di tingkatan yang tinggi. Jadi dari tingkatan-tingkatan ini mempermudah kepada kita sebenarnya untuk memahami lebih mendalam hadits sahih dan hadits hasan. Kalau dia di tingkatan yang paling tinggi itu haditsnya sahih, atau thiqah itu haditsnya sahih. Tapi kalau dia di bahasa yang dipakai saduq ke bawah, ini ada saduqun yang bisa dihasankan. Ada yang sudah masuk di tingkatan dhaif seperti syekh. Itu asalnya di tingkatan dhaif ya, syekh itu. Cuman dia yaslu fi syawahid, diterima di dalam syawahid dan mutabaat. Iya. Nah, jadi begitu fungsinya seorang mengenal maratib at-ta'dil ini. Baik, kita masuk di ucapan Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa'arfa'u ta'dili ma karrartahu kathiqatin thabtin walau a'adtahu. Ya. Walau a'adtahu. Jadi beliau berkata, ta'dil yang paling tinggi apa yang kamu ulangi. Seperti thiqatun thabat, thiqatun hafidh, thiqatun hujjah, thiqatun mutkin. Walau a'adtahu, walaupun kamu ulangi, misalnya kamu ulangi thiqatun thiqah, begitu maksudnya, diulangi 2 kali. Iya. Itu yang paling tingginya. Thumma yalihi thiqatun aw thabtun aw thumma yalihi thiqatun aw thabtun aw mutkinun aw hujjatun aw ida azau. Di bawahnya thiqah atau thabat atau mutkin atau hujjah. Ya. Atau hujjah. Baik. Ida azau, apabila mereka memberikan azwu ke situ. Ya. Kemudian berikutnya kata beliau, ya, ida azaul hifdzah aw dhabtan li adlin wa yali. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau ini dia sifatkan dengannya hifdz, ya, atau sebuah dhabat untuk seorang rawi yang adil. Untuk seorang rawi yang adil. Jadi maksudnya kata thiqah dan thabat, mutkin, hujjah, ini sudah tercakup di dalamnya adalah dan apa? Adalah dan dhabat sekaligus. Iya. Wayali berikutnya, wayali laysa bihi ba'sun saduqun wasili bidaka ma'munan khiyaran watala. Ya, berikutnya, tingkatan berikutnya, laysa bihi ba'as, sadukun. Sambung juga masuk bersamanya ma'mun dan apa? Khiyar, ini 4. Di bawahnya lagi watala, tala artinya sama dengan yali. Mahalluhu sidqu rawaw anhu ila. As-sidqi mahu wa kadha syekhun wasat
aw wasatun fahasbu aw syekhun faqat. Demikian pula kalau dikatakan mahalluhu sidq rawa anhu ila sidqi mahu syekhun wasat atau wasatun atau syekh. Jelas ya? Wasalihul hadithi aw muqaribuh, bisa dibaca muqaribuh. Iya. Aw muqaribuh aw muqarabah. Jayyidatun apa aw muqarabah. Baik, aw muqaribuh. Jayyiduhu hasanuhu muqaribuh. Iya. Jadi muqarib itu ada dua dobat ya, bisa dibaca muqarab, bisa dibaca muqarib. Demikian pula kalau dikatakan jayyid. Nah, jayyid ini dimasukkan di derajat mana? Di derajat di sini juga dimasukkan. Dia asalnya itu di bawah Al-Hasan, jayyid itu. Tapi kadang sebagian ulama menggunakan kata jayyid bukan pada rawi, tapi dia gunakan untuk siapa? Untuk hadits. Nah, ini harus dibedakan ya, penggunaan kata jayyid pada rawi dan penggunaan kata jayyid pada apa? Pada hadits. Karena itu kadang dikatakan jawwada isnadahu. Ya, jawwada isnadahu. Kalau jawwada isnadahu kadang bisa bermakna diriwayatkan secara normal, seperti umumnya biasa. Kalau dia terputus berarti, kalau mujawwad berarti tersambung. Kalau dia mauquf, kalau mujawwad berarti dia marfu. Nah, begitu maksudnya. Jelas ya? Tapi kadang mereka bahasakan isnaduhu jayyid misalnya, itu kalau dia derajat antara sahih dan hasan. Ya, derajat antara apa? Sahih dan hasan. Baik, tapi kalau rawi, ini ada lafaz di sini, ditempatkan di sini oleh para ulama. Baik. Kemudian suwailihun sadukun insyaallah arju an laysa bihi ba'sun arah. Ya. Lafaz lainnya suwailih. Suwailih tasgir dari apa? Salih. Saduk. Tapi ada insyaallah-nya. Nah, ini kan kalimat insyaallah ini ada isyar bahwa dia apa? Belum pasti, tidak yakin begitu ya. Jelas ya? Walaupun kadang insyaallah digunakan untuk apa? Untuk tahqiq. Iya. Ditahqiq kadang. Tapi kadang seorang itu ketika memakai insyaallah itu ada isyar bahwa dia tidak apa? Pastikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasha Allah. Sebab hari esok itu tidak ada yang bisa memastikan. Baik. Ya. Jadi ini penjelasan derajat ya, bukan penggunaan insyaallah untuk janji-janji. Oh ya insyaallah. Tapi maksudnya dia insyaallah saya tidak pergi. Ya. Nah, itu tidak cocok ya untuk hal tersebut. Sebab insyaallah itu dipakai, dia pengen cuma dia sandarkan semua kemungkinan kepada Allah. Sama di sini. Ini soduk insyaallah. Bukan artinya dia tidak jujur, tapi dia tidak bisa pastikan seperti dengan kata apa? Soduk. Iya. Baik. Karena itu sebagian ulama kadang dia berkata la ba'sa bihi insyaallah. Yaitu kalimat insyaallah kadang dia pakai apa namanya? Ya, perlu ditanyakan, Syekh antum pakai insyaallah untuk apa di situ? Ya. Kalau dia tidak memastikan atau dia memakai insyaallah dalam bentuk tawarruan. Nah, itu kadang ya. Mufti itu kadang menggunakan untuk ini dan itu. Jadi itu penggunaannya beraneka ragam ya. Baik, selesai ya tentang lafaz-lafaz dan tingkatan-tingkatan yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini atau Al-Iraqi rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan beberapa istilah yang dipakai oleh para a'immah. Kata beliau Ibnu Ma'inin qala man aqulu la ba'sa bihi fathiqatun wa nukila anna ibn Mahdiyyin ajaba man sa'al athiqatan kana Abu Khaldata bal kana saduqan khayran ma'muna athiqatu thawriyu law ta'una
وربما وصف الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث يسم. Iya. Ini terkait dengan kalimat thiqah. Thiqah itu lebih tinggi daripada apa? La ba'sa bihi. Kan begitu. Tadi thiqah di tingkatan keberapa kalau tingkatannya Ibnu Abi Hatim? Tingkatan pertama. Sedangkan la ba'sa bihi di tingkatan laisa bihi ba's di tingkatan keberapa? Tingkatan kedua ya. Kalau tingkatan disebut oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi thiqah lebih tinggi. Ya, tapi Ibnu Ma'in pernah ditanya. Iya. Engkau berkata fulan laisa bihi ba's, fulan dhaif. Apa artinya? Maka kata Ibnu Ma'in, idza qultu laka laisa bihi ba's fa huwa thiqah. Ini istilahnya siapa? Ibnu Ma'in. Wa idza qultu laka huwa dhaif falaysa huwa bi thiqah wa la yuktabu hadithuhu. Ini ucapan Ibnu Ma'in kalau dia berkata dhaif itu juga istilah sendiri. Artinya bukan dhaif sebagaimana umumnya. Tapi ini maksudnya dhaif jiddan. Ya. Karena sama dengan bahasa laisa bi thiqah. Ya. Dan tidak bisa dijadikan syawahid. Itu kan sifat dhaif jiddan. Baik. Dan ini bukan dari Ibnu Ma'in saja yang seperti ini. Dinukil hikayat yang seperti ini dari yang lainnya. Iya. Disebutkan di syarah di sini ucapan Duhaim. Ya, ucapan Duhaim. Duhaim itu namanya Abdurrahman bin Ibrahim. Salah seorang imam ahli jarh wa ta'dil juga. Jadi Abu Zur'ah Dimashqi pernah bertanya tentang Ali bin Haushab Al-Fazari. Kata Duhaim, la ba'sa bihi. Kemudian kata Abu Zur'ah, lima la taqulu thiqah wa la na'lamu illa khairan. Kenapa kamu tidak bilang thiqah? Padahal Ali bin Haushab ini kita tidak tahu ada masalah. Kita hanya tahu dia baik. Kata Duhaim, qad qultu laka innahu thiqah. Saya kan sudah bilang dia thiqah. Padahal pertama dia bilang apa? La ba'sa bihi. Artinya la ba'sa bihi itu thiqah menurut Duhaim. Iya. Baik. Demikian pula Abdurrahman bin Mahdi. Ini takbir dari Abdurrahman bin Mahdi ya. Dibawakan di sini oleh penulis, beliau ingin menunjukkan secara umum bahwa penggunaan kalimat thiqah itu secara umum dia lebih tinggi daripada apa? Daripada la ba'sa bihi. Jadi Abdurrahman bin Mahdi ditanya tentang Abu Khaldah. Ya. Apakah Abu Khaldah ini thiqah? Kata Abdurrahman bin Mahdi, sadukun. Dia ini saduk. Ma'mun, karena ma'munan, dia ma'mun. Wa kana khairan, dia ini baik atau kana khiyaran. Ya, ats-thiqah itu kata Abdurrahman bin Mahdi itu seperti Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri, itu ats-thiqah. Jadi beliau memandang ats-thiqah tinggi derajatnya ya, karena contohnya siapa? Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri. Dan dua orang ini disifatkan dengan sifat yang lebih tinggi lagi, Amirul Mukminina bil Hadits. Ya, ini derajat pertama ya, Amirul Mukminin fil Hadits juga, itu derajat pertama. Baik. Lau ta'una artinya andai kata engkau memahami kami, dari kata wa'i ya. Sebab ini dibawakan di sini untuk menyempurnakan wazannya. Ya, andai kata kamu hafal maratibur ru'ah itu. Iya. Baik. Kata beliau, warubbama wasafa das-sidq wusim dha'fan bi salihil hadits id yasim. Tapi kadang seorang yang dia ini dhaif, kadang disifatkan dia dengan sebagai rajul saduk, ya.
dia seorang yang dhaif tetapi dia jujur lisannya, maka dikatakan dia salihul hadits. Dikatakan sebagai apa? Salihul hadits. Baik, ini juga yang perlu diperhatikan ya terkait dengan alfaz jarh wa ta'dil. Kadang lafaz jarh wa ta'dil itu ada sebagian lafaz jarh wa ta'dil itu masuk ke dalam adalah dan dhabt sekaligus. Seperti as-thiqah. Ya, al-mutqin, hujjah misalnya. Dhabit. Ya, dhabit walaupun dikatakan dhabit dari sudut hafalan, tapi kadang mereka gunakan untuk rawi yang apa? Bagus juga dari sisi adalahnya. Ada sebagian lafaz khusus terkait dengan apa? Terkait dengan dhabtnya, misalnya hafidh. Itu terkait dengan dhabtnya. Dan ada sebagian lafaz ya. Sebagian lafaz dia terkait dengan adalahnya. Misalnya dikatakan ma'mun. Ya, walaupun kalau cuma ada kata ma'mun saja, asalnya dia hasanul hadits, khaffat dhabt. Jelas ya? Tapi kalau disandarkan si fulan ini, misalnya dikatakan fulanun saduqun sayyul hifdz. Berarti as-sidq itu kembali kepada adalahnya, sayyul hifdz kembali kepada apa? Dhabtnya. Jadi jangan dipertentangkan. Oh, ini kok bisa dua derajatnya? Satu di martabat sidq di bawah thiqah, satunya lagi dia di dhaif. Nah, itu tidak bertentangan ya, sebab satu terkait dengan adalah, satu terkait dengan apa? Terkait dengan dhabtnya. Baik. Setelah itu beliau masuk menjelaskan tentang maratib at-tajrih. Maratib at-tajrih. Iya. Baik. Maratib at-tajrih itu disebutkan ada 5 maratib. Ini oleh siapa? Al-Iraqi. Kalau Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Shalah dijadikan 4 saja. Martabat yang pertama, ya menurut Ibnu Shalah yang paling buruknya itu fulanun kadzdzab, yakdzib, fulanun yada'ul hadits, wada'a haditsan dajjal. Ya. Baik. Ini yang pertama ya. Itu yang disebut. Kalau Ibnu Abi Hatim malah dia masukkan juga matrukul hadits, dahibul hadits, itu sama dengan kadzdzab, sakit semuanya. Baik. Martabat yang kedua, tingkatan yang kedua, fulanun muttaham bil kadzib atau muttaham bil wada'. Fulanun sakit, fulanun halik, fulanun dahib. Ya. Fulanun dahib. Ya, kalau belajar bahasa Arab, aina anta dahib? Hah? Kamu pergi ke mana? Ini kalau dahib bahasa hadits, oh, gawat juga ya. Nah, jelas ya? Kalau kita ana sa'akhud waladi ilal madrasah. Kalau orang Mesir itu bahaya itu sa'akhud itu. Kalau dia doakan Allah ya'khuduk, nah itu artinya semoga Allah membinasakan kamu. Itu artinya. Jelas ya? Jadi kadang ada istilah dipakai oleh orang, ada makna-makna tertentu di situ. Ya. Jadi kalau kita kenal penggunaan lafaz-lafaz, istilah-istilah ya, paling tidak kita ada takbir-takbir yang lain mungkin atau lebih bagus daripada itu. Itu kan di bahasa Indonesia juga kita pakai ya, dalam menyusun kata-kata, memilih kata-kata yang bagus, ya, dan seterusnya. Demikian pula fulanun matruk, ini martabat kedua, matrukul hadits, tarakuhu. Fulanun fihi nadhar, fulanun sakatu anhu. Ini fihi nadhar dan sakatu anhu, ini ditakbirnya Al-Bukhari ya. Ditakbir Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari membahasakan dua ibarat ini untuk orang yang matrukul hadits. Iya. Itu yang terkenal di buku-buku mustalah ya. Walaupun ada sebagian yang bikin pembahasan, ya dia keluar dengan kesimpulan berbeda dengan ini. Baik. Tapi secara umum ada sebagian ibarat Al-Bukhari seperti itu. Kata beliau fulanun la yu'tabaru bih atau la yu'tabaru bi hadithi. Artinya kalau la yu'tabaru bih itu tidak bisa menjadi syawahid, tidak bisa didukung, tidak bisa menjadi mutabi'. Paling sedikit dia dhaif jiddan, paling sedikit. Ya. Fulanun laisa bithiqah atau laisa bithiqah. Ini beda ya sebenarnya. Laisa bithiqah dengan laisa bithiqah lebih parah laisa apa? Yang mana lebih parah? Laisa bithiqatin
atau laisa bithiqati. Ya. Laisa bithiqatin. Itu lebih parah ya. Sebab dia menafikan kethiqahan sama sekali. Kalau dikatakan bil thiqa pakai alif lam kamaliyah, yang dia nafikan kamal as-thiqah saja. Jelas ya? Itu yang pakai al itu. Kadang ada perbedaan di situ. Atau gairu thiqatin wala ma'mun. Ya, wa nahwi dzalik. Martabat yang ketiga, fulanun rudda hadithuhu. Raddu haditha, mardudul hadith. Ya, fulanun dhaif jiddan. Fulanun wahin bimarrah. Fulanun tarahu haditha. Ya, fulanun mutarrahul hadith. Fulanun armi bih. Artinya armi bih apa? Fulan lemparkan saja dia. Begitu ya. Maksudnya tidak dihitung. Bukan dilempar benaran ya. Fulanun laysa bi syai' atau la syai'a. Fulanun la yusawi syai'. Ya. Baik. Berikutnya martabat yang keempat, fulanun dhaif, fulanun munkarul hadith. Hadithuhu munkar. Muttaribul hadith, fulanun wahin. Fulanun dha'afuh, fulanun la yuhtajju bih. Martabat yang kelima, fulanun fihi maqal, fulanun dhaif, fihi dha'af, fi hadithihi dha'af. Fulanun ta'rifu wa tunkir, fulanun laysa bidak. Fulanun laysa bidakal qawi. Ini. Kalau laysa bidakal qawi di sini dia tingkatannya. Yang kelima. Tapi kalau dikatakan fulanun laysa biqawiyin tanpa alif lam, tingkatannya bukan di sini, dia di tingkatan ketiga tadi. Sebab itu penafian mutlak, tidak ada kekuatan. Iya. Baik. Laysa bi hujjah, laysa bi umdah, laysa bil mardi. Fulanun li dha'fi ma hu, fihi khulf, ta'anu fihi, mat'un fihi, sayyul hifd, layyinul hadith. Ini sebagian lafaz yang dipakai oleh Riyaki di sini. Ada yang tingkatannya sebenarnya dia lebih cocok di yang keempat ya, bukan di sini tempatnya. Tapi ini letak ijtihad ya. Ya, ini penggunaan lafaz-lafaz seperti yang saya katakan tadi, kadang cuma pendekatan saya. Tapi hakikatnya itu ketika masuk di dalam pembahasan rawi, kan ada ucapan terhadap rawi, kadang bukan cuma dari satu orang, ada beberapa imam yang lain berucap. Maka ketika disimpulkan semuanya, bisa lebih detail nanti untuk rawi tersebut. Baik, kita baca bahasa yang dipakai oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, wa aswa'ut tajrihi kadzabun yada yakdzibu wadda'un dajjalun wada. Ya. Tajrih yang paling jelek. Ini tingkatan paling buruknya. Yang pertama tadi. Kadzab, fulan kadzab. Atau yada. Yada artinya dia apa? Memalsukan. Ya, dia kadang pakai fi'il mudhari' dan kadang pakai fi'il madhi. Ya, fi'il mudhari' itu memberi makna lebih ya, karena dia ada makna istimrar. Yakdzib. Itu yakdzib sama dengan kadzab. Wadda. Wadda ini sighah mubalaghah. Dajjal. Ya. Dajjal artinya apa? Banyak berdusta. Baik. Wada. Ya. Dia memalsukan. Baik, ini tingkatan pertama. Wa ba'daha muttahamun bil kadhibi wa sakitun wa halikun fajtaribi. Wa dahibun matrukun aw fihi nadar wa sakatu anhu bihi la yu'tabar. Ini di istilah siapa? Al-Bukhariyah fihi nadar dan sakatu anhu. وليس بالثقة ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا واكن بمرة وهم قد تركوا حديثه ارمي به مضطره ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف كذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه واهن ضعفوه لا يحتج به وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بأمدة بالمرد للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء حفظ لين تكلم فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر.
Iya. Baik. Nah, di sini beliau sebutkan tingkatan berikutnya muttaham bil kadzib, sakit, halik. Ini tinggalkan. Iya. Ya, tinggalkan hal tersebut. Sakit, halik. Demikian pula dahib, matruk, fihi nadar, sakatu anhu. Ini takbirnya Al-Bukhari ya, dua ini. Ini bihi la yu'tabar. Orang yang diucapkan ini semua itu tidak bisa sebagai mutabi dan tidak bisa sebagai apa? Syahid. Ya kalau bisa ada sanad yang mendukung ini dalam sanad yang sama, maka ini tidak bisa sebagai mutabi. Atau orang yang sama di hadits yang lain dari sahabat yang berbeda, dia tidak bisa menjadi syahid. Jelas ya? Ini yang kadang di dalam buku-buku Syekh Al-Albani, ya, beliau katakan wajadtu lahu syahidan lakin la yufrahu bihi. Itu bahasa beliau. Ya, saya ketemukan syahid atau mutabi tapi la yufrahu bihi. Syahid yang tidak digembirakan dengannya karena tidak bisa apa? Tidak bisa mendukung. Iya. Bahkan kadang sebagian hadits itu lebih diketahui kelemahannya kalau diketahui berasal dari orang-orang yang sangat lemah. Ini sudah kadzab yang meriwayatkannya di sini, di sana wadda, ya, yang sananya lagi dajjal. Ya. Akhirnya sudah kelihatan, oh ini berarti sanad berputar antara para dajjal dan wadda. Kan begitu. Ya, itu bukti menunjukkan bahwa makhrajnya ini tidak beres. Baik. Kemudian berikutnya laisa bithiqah. Ya. Berikutnya laisa bithiqah. Ini pakai alif lam ya. Berarti ini tingkatan di bawahnya. Rudda hadithuhu kadza dhaif jiddan. Ya. Ini di bawah ya, tingkatan yang ketiga kalau di bahasa penulis di sini. Wahin bimarrah. Wahin bimarrah ini sama dengan dhaif jiddan. Ya. Wahum qattarahu haditha. Qattarahu haditha. Ya. Warmi bih. Ini bahasa lainnya, warmi bih. Muttarahu. Baik. Muttarahu. Ini bahasa-bahasa yang dipakai untuk yang sudah dibuang haditsnya. Ya, itu di tingkatan keberapa? Di tingkatan ketiga. Masih di tingkatan ketiga, laisa bi syai'in la yusawi syai'a. Ya. Ini tingkatan ketiga. Thumma, di sini pakai kata thumma. Berarti ini tartib yang keempat. Ya, thumma ya, dhaifun wa kadza in ji'a bi munkaril hadithi aw muttaribih. Jadi kalau dikatakan munkarul hadits, muttaribul hadits, ini sama. Ini tingkatan keempat. Wahin tingkatan keempat juga. Dha'afu la yuhtajju bih. Ya, terakhir yang kelima wa ba'daha fihi maqal. Ini wa ba'daha yang terakhir ya, yang kelima. Fihi maqal du'if. Ya. Fihi dha'fun tunkir wa ta'rif. Laisa bidakal matinil qawi. Laisa bil matin, laisa bil qawi. Begitu maksudnya ya. Ya. Laisa bi hujjah, laisa bi umda, laisa bil mardi. Ini sama ya. Jadi beliau singkat dengan kata laisa bidaka bil matini bil qawi bi hujjatin bi umdatin bil mardi. Jelas? Berikutnya lidha'fi mahu fihi khulfun ta'anu fihi. Ya, ini kalimat ta'anu fihi beliau jadikan sebagai standar paling bawah. Sebagian ulama menghitungnya di tingkatan yang kedua tadi. Kalau ta'anu fihi itu artinya apa? Bisa bermakna sangat dhaif sekali. Iya. Kada sayyul hifdz. Sayyul hifdz ini juga di tingkatan kelima beliau simpannya. Ini bisa di tingkatan keempat sebenarnya. Iya. Baik. Jadi kadang dalam tertib itu ada perbedaan di dalam menghitungnya. Itu seperti yang saya katakan tadi, dilihat nanti di kondisinya di mana. Layyin takallamu fi. Ya, baik, selesai ya tingkatan yang kelima. Kata beliau wa kullu man dzukir min ba'di syai'an bi haditsihi tubir. Ini kaidah ya. Ya, kaidah ya. Baik, hadits dhaif itu kan terbagi berapa? Terbagi dua kemarin kita bahas. Jadi hadits dhaif itu dua macam. Ada hadits dhaif yu'tabaru bihi dan ada hadits dhaif la yu'tabaru bihi. Jadi dari tingkatan yang pertama, kedua dan ketiga,
Yang paling terakhir ada syai'annya yang mana? Coba antum lihat yang paling terakhir yang ada syai'annya. Laisa bisyai'in la yusawi syai'an. Itu kan yang paling terakhir. Ini akhir tingkatan ketiga. Ya, jelas ya? Setelah akhir tingkatan ketiga ini berarti tingkatan keempat dan kelima bihadithihi tubir. Haditsnya itu mu'tabar. Bisa dipakai syawahid dan apa? Mutabat. Tapi kalau di atasnya ini tingkatan ketiga, kedua apalagi yang pertama, ini la yu'tabaru bih. Begitu maksud dari penulis rahimahullahu taala. Baik, selesai pembahasan ini. Ya mungkin kita mudah-mudahan bisa lebih cepat ya di pembahasan berikutnya. Ini yang paling